Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, sesama umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada. Semoga senantiasa Allah memberikan kita, melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayah, sehingga kita tetap istiqomah di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan ajaran-ajaran salafus salih yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini Al-Jam'iyah An-Nahdlatul Ulama sedang mengalami ujian, sedang menghadapi tantangan, sedang ada oknum-oknum, ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tetap bersinergi, tetap menjalin hubungan baik dengan para habaib di Nusantara ini. Mereka mengatasnamakan penelitian ilmiah, mereka mengatasnamakan kajian ilmiah, mempermasalahkan tentang nasab alawi, mempermasalahkan tentang status habaib di negeri ini, sehingga mereka menuntut agar Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama dibersihkan dari para habaib. Bahkan mereka membangun narasi, membangun rasisme, doktrin-doktrin rasisme terhadap umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdliyin, untuk membenci para habaib, untuk memusuhi para habaib. Mereka membuat narasi seakan-akan para habaib itu adalah sosok-sosok yang membahayakan di negeri ini, khususnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka Al-Fakir izinkan melalui konten kali ini untuk mengajak para teman-teman yang dulu kita pernah dididik oleh para ulama, kita pernah ngaji, kita pernah nyantri kepada para kiai yang selama ini beliau-beliau guru-guru kita, kiai-kiai kita mengajarkan kita untuk menghormati para ulama, untuk mencintai para habaib, untuk mencintai sesama umat Islam, untuk selalu mencintai dan menghormati, memuliakan orang-orang soleh. Maka jika kita semua merasa peduli terhadap Nahdlatul Ulama, tidak harus menjadi pengurus NU, tidak harus menjadi pengurus PBNU, tidak harus memegang kepengurusan di dalam organisasi NU untuk ikut berkontribusi menjaga dan juga membela Nahdlatul Ulama. Bagi santri, bagi para ustadz, alumni pondok pesantren, seyogyanya sudah saatnya kita untuk mendidik umat yang ada di bawah. Kita sampaikan kepada umat, kita tanamkan nilai-nilai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita perkuat agar terselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, agar terselamatkan pikiran-pikiran dari pemikiran-pemikiran yang sesat, dari pemikiran-pemikiran yang mulhid, sehingga semua itu akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Maka izinkan Al-Fakir pada konten kali ini untuk mengingatkan kita semua, khususnya warga Nahdliyin, khususnya santri-santri NU, untuk kembali membaca, kembali mempelajari kitab yang merupakan buah pikiran daripada pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab yang sangat masyhur, yang kitab ini dipelajari di pondok-pondok pesantren. Kitab yang tidak asing lagi bagi kalangan Nahdliyin, tidak asing lagi bagi kalangan santri-santri NU. Kitab ini bernama Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini dikarang dan ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada halaman yang ke-9, beliau al-mu'allif menuliskan di dalam bab Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhabi Ahlussunnah wal Jamaah. Fasal ini menerangkan tentang tamassuk, berpegang teguhnya umat Islam, khususnya umat Islam di tanah Jawa ini dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah.
wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisariha, dan juga menjelaskan tentang awal kemunculan bid'ah-bid'ah di tanah Jawa ini dan tersebarnya bid'ah-bid'ah, pemikiran-pemikiran yang baru, ajaran-ajaran yang baru di tanah Jawa ini. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadha zaman, dan juga menjelaskan tentang macam-macam bid'ah yang nampak di zaman ini. Wa qad kana al-muslimun wa qad kana muslimul aqtaril jawiyati fil azmani as-salifati al-khaliyati muttafaqil ara'i wal madhhabi muttahidil ma'khadi wal masrabi fakuluhum fil fiqhi al-madhhabil an-nafisi madhhabil al-imam Muhammad bin Idris, bahwa kaum muslimin tanah Jawa ini dari zaman ke zaman, dari zaman yang telah lalu telah sepakat dan satu pendapat di dalam satu madhab dan juga satu torekoh, ya, yang bermadhabkan fikih, yaitu fikihnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, di dalam Usuluddin wa fi Usuluddin ala madhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, di dalam urusan Usuluddin mengikuti madhab daripada Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, atau yang biasa dikenal dengan Asy'ari, Asy'ariul madhab. Wa fi tasawufi ala madhabil Al-Imam Al-Ghazali, di dalam urusan tasawuf mengikuti Al-Imam Al-Ghazali, dan juga mengikuti Al-Imam Abil Hasan As-Sadali atau As-Sadili, dan di dalam urusan torekoh juga mengikuti Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu anhum ajma'in. Suma innahu hadasa fi ami alfin wa salasumi'atin wa salasina ahzabun mutanawi'atun wa ara'un mutadafi'atun wa aqwalun mutadaribatun wa rijalun mutajadibatun. Kemudian mulai muncul pada tahun 1330. Summa innahu hadasa fi ami alafin atau fi ami alfin wa salasumi'atin wa salasina, muncul di tahun 1330, mulai ada golongan-golongan ataupun kelompok-kelompok yang mutanawi'atun, yang bermacam-macam, wa ara'un mutadafi'atun, dan juga pendapat-pendapat yang saling bertentangan, wa aqwalun mutadaribatun, dan juga munculnya gonjang-ganjing ataupun pendapat-pendapat yang tidak bisa dijadikan pegangan, yang tidak bisa dijadikan qaul mu'tamad, ya, yang membuat bingung umat. Warijalul mutajadibatun, dan juga banyak tokoh-tokoh yang di situ saling bertentangan pemikiran, saling berdebat, saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Faminuhum salafiyuna qa'imuna ala ma'alaihi aslafuhum minat madhabi bil madhabi al-mu'ayyani wa tamassuki bil kutubi al-mu'tabirati al-mutawilati. Kemudian di tengah-tengah gonjang-ganjing itu akan muncul di antaranya suatu golongan, kelompok yang mereka berpegang teguh kepada ajaran-ajaran ulama salafus salih. Mereka qaimuna ala ma'alaihi aslafu, mereka memegang teguh kepada ajaran dan madhab ulama salafus salih. Kemudian mereka bermadhab, mengambil satu madhab dari beberapa madhab, mengambil satu madhab yang tertentu. Kemudian mereka watamassuk bil kutubil mutabirati, yaitu orang yang berpegang teguh kepada kitab-kitab yang banyak, yang di situ beredar, ya, kitab-kitab yang menjadi tinggalan ataupun yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama salaf. Dan juga kelompok ini dikenal sebagai pecinta Ahlul Bait wa mahabbati Ahlul Bait, sangat mencintai Ahlul Bait Nabi, dan juga wal auliya'i was solihin, dan juga mencintai para wali, ya, menghormati Ahlul Bait, menghormati para wali dan orang-orang soleh was solihin, wa tabarruq bihim, dan juga mau bertabaruk, percaya adanya barokah keberkahan daripada Ahlul Bait, para wali dan orang-orang soleh, ahya'an wa amwatan, baik semasa masih hidup ataupun setelah para wali dan para orang-orang soleh ini meninggal dunia.
Dan mereka kelompok ini masih melakukan tradisi-tradisi yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, waziratul kubur, yaitu dengan ziarah kubur, dan juga watalqinul mayit, dan juga menalkin mayit. Jadi masih menggunakan, masih mengamalkan apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, disepakati oleh para ulama terdahulu. Dan juga wasadaqati anhu, dan juga bersedekah untuk mayit. Wa atiqati syafaati wa naf'i du'ai wa tawassuli wa ghairu dzalik. Dan juga masih mengitikadkan tentang adanya syafaat dan bermanfaatnya berdoa dengan menggunakan tawasul, dengan menggunakan lantaran tawasul, ataupun dengan yang lainnya itu seperti al-madhkur, yaitu min mahabbati ahlul bait ilah. Jadi kelompok yang sebagian kelompok ada yang seperti itu, yang masih berpegang teguh pada ajaran ulama salafus soleh. Akan tetapi kemudian wa minhum firqatun yatabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasid Ridho. Kemudian muncul di awal tahun 1300 ya, 1330 tadi yang disampaikan oleh mu'alif, muncul firqah, golongan yang mereka mengikuti pendapat Muhammad Abduh Rasid Ridho, wa yakhudu min bid'atin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan mereka juga ada yang mengikuti pendapat bid'ah-bid'ahnya yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, atau dikenal sebagai aliran Wahabiyah. Wa Ahmad bin Taimiyah atau Ahmad bin Taimiyah, Ibnu Taimiyah, dan juga wa talmidhihi, dan juga kedua murid beliau, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzi dan juga Ibnu Abdul Wahhadi. Yang mereka semua ini, kelompok-kelompok mereka ini, para pengikut Muhammad Abduh Rasid, ya, kemudian Ibnu Taimiyah dan juga kedua muridnya, mereka faharramu ma'ajma'a al-muslimuna ala nadbihi. Mereka mengharamkan sesuatu amalan-amalan, tradisi-tradisi yang sudah disepakati oleh kaum muslimin tentang kesunahannya. Jadi faharramu mengko padha ngaromake sapa firqah, ya, ma ing perkara ajma'a kang sepakat ing ma sapa al muslimuna pira-pira muslim ala nadbihi ing atas kesunahan ma. Wa huwa utaima iku as-safaru li ziyarati kubur Rasulillah. Di antara sesuatu yang masih diamalkan, dipercayai oleh Ahlussunnah wal Jamaah, mayoritas kaum muslimin adalah dia pergi untuk ziarah kubur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khalafahum fima dzakara wa ghairihi. Kemudian wa khalafahum fima dzukira wa ghairihi. Kemudian mereka menyelisihi itu semua, ya. Seperti Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya mengatakan, wa idza safara li i'tiqadihi annaha ay ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam iqta'atun kana dzalik muharraman bi isma'il muslimin fasara at-tahrimu minal umuri al-maqtu'i bih. Wa Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab fatwanya, wa idza safara, dalam nalikane lunga sapa man ning kono lunga li i'tiqadihi maring i'tiqadi man ni annas tune safar, ya, tegese annaha ay ziyarata kubri nabi, tegese annas tune ziarah kubur nabi, ay ziyarata kubri nabi sallallahu alaihi wasallam, tegese ziarah kubur nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ketaatan, merupakan ketaatan. Barang siapa yang beriktikad bahwa ziarah kubur itu merupakan sesuatu ketaatan, karena mengkono apa dalika mengkono itikad, ya, ana iku muharraman kang den haramake bi isma'il muslimin, kelawan ijma'ul muslimin. Fasara mengko dadi apa tahrimu ngaramake minal umur saking pira-pira perkara kang saking pira-pira perkara al-maqtu'i kang den putus apa bihi umur. Jadi ini salah satu pendapat daripada Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya. Jadi kelompok yang kedua seperti itu. Jadi memang apa yang disampaikan Hadratus Syekh tentang polemik-polemik yang terjadi saat ini itu sudah muncul sejak dulu zaman al-mu'allif kitab ini, menuliskan kitab ini. Maka di dalam mukadimah beliau, salah satu motivasi daripada beliau Hadratus Syekh menuliskan kitab Ar-Risalah Ahlussunnah wal Jamaah adalah untuk menyelamatkan umat Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, agar tidak tersesat di dalam pemikiran, tidak mengikuti firqah-firqah yang mulhid, ya, seperti motivasi beliau di dalam
muqaddimah kitab beliau. Di sini dikatakan wa hadha kitabun jalilun yahtawi ala maqasid mufidatin wa ba'isa hadidatin tanfa'ul muslimina al-muhtajina ila tahqiq al-aqaid ad-diniyah. Kitab ini mengandung ataupun terdapat di dalamnya tentang maqasid, tujuan-tujuan yang sangat penting yang membahas tentang sesuatu yang banyak yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, al-muhtajina yang mereka memang butuh ila tahqiqil aqaidi ad-diniyah, yang mereka sedang mencari mencari tentang kebenaran daripada akidah Islam. Wa ilal istima'i bil firqati an-najiyati, dan mereka menginginkan berkumpul bersatunya bersama firqah an-najiyah, firqah-firqah yang akan selamat. Alladzina hum ahlus sunnah wal jamaah, yang dimaksud beliau adalah kelompok ahlus sunnah atau jamiah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian tujuan daripada beliau adalah radda fihi mu'allifu ala dhalalatin al-mubtadi'in al-kadhibin. Mengarang kitab ini untuk menolak pemikiran-pemikiran, kesesatan-kesesatan pemikiran dari orang-orang mubtadi'in al-kadhibin, orang-orang yang membuat bid'ah, yang mereka berdusta mengatasnamakan agama. Kemudian beliau juga mengatakan wa ma'sarul muslimin al-yauma asatu hasatin ila dzalik. Bagi kaum muslimin sangat dibutuhkan, penting sekali adanya kitab ini untuk menjadi pegangan, karena waqad ihtalato fihim al-afadil bil aradil, karena sungguh sudah tercampur di zaman ini ya antara al-afadil bil aradil, antara orang-orang yang utama, orang-orang yang memiliki fadilah keutamaan dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak memiliki keutamaan. Dan juga wal tabasa alaihim al-haqqu bil batil, dan juga sudah tercampur, sudah talabas itu serupa, ataupun sudah sulit membedakan antara sesuatu yang hak dengan yang batil. Sekarang ini sesuatu yang batil dikemas demikian rupa seakan-akan itu adalah sesuatu yang hak, padahal itu adalah sesuatu yang batil. Jadi qaulul haq yuridu biyal batil, seperti yang nampak saat ini adalah seperti kelompok-kelompok pembatal nasab, pembenci habaib ini. Mereka selalu mendeklarasikan diri sebagai pembela NU, pembela ulama pribumi, ya. Tetapi mereka membangun narasi untuk mengajak umat ini membenci para habaib. Ini wal tabas alaihim al-haqqu bil batil, sehingga umat yang di bawah ini bagi orang-orang awam, mereka banyak juga yang terpengaruh itu. Jangankan orang-orang awam, orang-orang alim saja banyak yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin, dan juga banyak orang-orang yang berfatwa padahal mereka orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang diberikan panggung untuk berfatwa tentang agama. Semoga konten singkat ini bermanfaat, khususnya untuk warga Nahdien. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada kesalahan, mohon maaf, baik dari segi bacaan, dari segi i'rab, ataupun dari segi murad. Kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu merupakan kejahilan dan kebodohan al-fakir. Wallahu a'lam bishawab.